Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, strategi Sintayong panggil 5 bek kiri untuk lawan Burundi. Indra Syafri daftarkan 50 pemain untuk SEA Games Kamboja. Jalan berliku Riko Simanjuntak kembali ke Timnas. Aroma Liga Inggris di FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Burundi. Duel Timnas Indonesia versus Burundi pada gelaran FIFA Matchday mengandung aroma Liga Inggris. Rasanya kedua tim punya pemain yang mengawali debut dari sistem sepak bola Inggris. Timnas Indonesia tentu punya sosok Elkan Bagot yang saat ini bergabung di Cheltenham Town FC sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town di Liga Kasta ketiga Inggris. Sementara itu, meski Burundi tidak diperkuat oleh pemain Liga Inggris kali ini, tetapi mereka pernah memiliki sosok striker tajam yakni Saido Barahino. Prestasi Barahino tentu lebih mentereng dari Elkan Bagot karena pernah membela klub kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League. Tentu aroma Inggris bakal menambahkan keseruan duel Timnas Indonesia versus Burundi bulan ini. Jadwal TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Disampaikan asisten pelatih Nova Arianto, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar latihan mulai Senin 20 Maret sebagai persiapan menatap FIFA Matchday kontra Timnas Burundi. Jika di Jakarta, maka Timnas Indonesia kemungkinan besar akan latihan di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Lokasi tersebut memang menjadi langganan skuad Garuda mengasah diri. Dengan kombinasi skuad kali ini tentu saja diharapkan Timnas Indonesia bisa menyapu bersih dua laga tersebut dengan hasil kemenangan. Sebab hasil positif itu bisa berdampak pada ranking FIFA Timnas Indonesia. Strategi Sintayong panggil 5 bek kiri untuk lawan Burundi. Sebanyak 28 pemain Timnas Indonesia telah diumumkan oleh PSSI untuk laga lawan Burundi. Uniknya, Sintayong memanggil 5 pemain berposisi asli sebagai bek kiri. Posisi ini jadi yang terbanyak dalam skuad Garuda. Mereka adalah Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Yance Sayuri, Doni Tripamukas, dan Sain Patinama. Berkaca pada event-event sebelumnya, terakhir Piala AFF 2022, posisi ini ditempati bergantian oleh Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Arhan sebagai bek kiri utama, sementara Edo sebagai pelapisnya. Namun FIFA Matchday kali ini, 3 nama baru menawarkan kekuatan lain untuk Timnas Indonesia. Seperti Yance yang menawarkan banyak posisi untuk bisa dimainkan, Doni juga bisa versatile, dan Sain Patinama yang akan menjalani debut. Burundi ditikung Timnas Indonesia, Kenya repot cari lawan lainnya. Pada FIFA Matchday Maret 2023, Kenya awalnya jadi salah satu lawan dari Timnas Indonesia, sementara satu lagi menghadapi Burundi. Namun Kenya kemudian memutuskan untuk menolak Timnas Indonesia sebagai lawan FIFA Matchday mereka. Alhasil Kenya memutuskan untuk beruji coba menghadapi Burundi seorang. Di sisi lain, Burundi kemudian berhasil ditikung oleh Timnas Indonesia. Kabar tersebut sekaligus membatalkan jadwal uji coba Burundi melawan Kenya. Meski ditikung Timnas Indonesia, Kenya pada nyatanya berhasil mendapatkan lawan baru yakni Iran. PSSI sudah beri kepastian lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada FIFA Matchday Juni mendatang. Erick Thohir mengaku Federasi Sepak Bola Palestina telah menyetujui pertandingan akan digelar pada 14 Juni 2023. Federasi Sepak Bola Palestina melalui Sekretaris Jenderal Firas Abu Hilal sudah mengirimkan surat balasan ke PSSI tentang kesediaan mereka melakukan pertandingan FIFA Matchday pada 14 Juni mendatang. Menindaklanjuti persiapan seadanya FIFA Matchday pada Maret, PSS memang bertekad menyiapkan rencana FIFA Matchday dari jauh-jauh hari. Palestina sendiri saat ini menempati ranking FIFA di atas Timnas Indonesia, yakni di ranking 93 dunia. Jalan berliku Riko Simanjuntak kembali ke Timnas. Winger Persija Jakarta Riko Simanjuntak akhirnya kembali ke skuad Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday kontra Timnas Burundi. Perjuangannya untuk kembali membela skuad Garuda tidaklah mudah dan berliku-liku. Riko sendiri sudah lama tidak membela Timnas. Terakhir kali pemain bertubuh mungil itu membela Timnas Indonesia yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tepatnya pada 15 Oktober 2019 silam. Satu-satunya gol Timnas Indonesia di laga itu merupakan buah dari kontribusi Riko. Ex-winger Semen Padang itu melepas 1 assist untuk gol yang diciptakan oleh Irfan Bahdim.
Namun performa apiknya belum cukup untuk membuat Sintayong puas. Sejak saat itu Rico tidak lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Rico kemudian fokus bersama klubnya Persija Jakarta. Pemain bernomor punggung 26 itu terus bekerja keras menampilkan performa terbaik di atas lapangan. Sampai akhirnya perannya di skuad Macan Kemayoran pun begitu tidak tergantikan di musim Liga 1 2021-2022. Sempat tak mendapatkan tempat utama di kepelatihan Thomas Doll, Rico kembali mendapatkan perannya sampai akhirnya kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia nikmati kontrak panjang. Persikabo 1973 bergerak cepat dengan memagari Dimas Derajat dengan kontrak jangka panjang. Striker timnas Indonesia itu mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persikabo 1973 selama 4 tahun ke depan. Pemain berusia 25 tahun tersebut pun terbilang sebagai pemain yang andalan. Ia tercatat tampil dalam 17 pertandingan serta membukukan 6 gol dan 3 assist. Lika-liku karir Pratama Arhan di klub Jepang. Pratama Arhan menjadi salah satu nama yang dipanggil Sintayong masuk skuad timnas Indonesia melawan Burundi di FIFA Matchday kali ini. Namun keputusan Sintayong itu cukup mengejutkan, pasalnya Pratama Arhan nyaris tidak pernah bermain untuk klub Jepang yang dibelanya saat ini, Tokyo Verdy. Menurut laman resmi Transfermarkt, dalam kurun waktu 1 tahun bergabungnya ke Tokyo Verdy, Arhan hanya memainkan 1 pertandingan. Itu pun tak 1 babak penuh. Meski menjadi starter, namun ia hanya bermain selama 45 menit dengan koleksi kartu kuning saat laga memasuki menit ke-29. Entah indikator apa yang dipakai Sintayong untuk memasukkan nama Arhan ke skuad Garuda di FIFA Matchday nanti. Performa tim menurun, Thomas Doll salahkan Sintayong. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyebut beberapa pemainnya yang ada di timnas Indonesia U20 mengalami penurunan performa setelah kembali ke klub pasca tampil di Piala Asia U20 belum lama ini. Hal inilah yang disebut Thomas Doll menjadi salah satu penyebab Persija tampil inkonsisten dalam beberapa laga terakhir di BRI Liga 1 musim ini. Menurutnya pemain-pemain Persija dalam kondisi kelelahan setelah tampil di Piala Asia U20. Karena tidak bisa dipungkiri, beberapa pemain Persija yang dipanggil menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia U20. Doll pun memberikan contoh bagaimana penampilan Ferrari dan Dodi ketika pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia U20 dan kini keduanya tidak segahar sebelumnya saat bersama Persija. Barnabas Sobor resmi terbang ke Eropa. Setelah didebak oleh Coach Sintayong pada perhelatan Piala AFC U20, bek muda Persija Jakarta Barnabas Sobor resmi terbang ke Eropa. Pasalnya pemain yang sempat mengikuti program pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia ini resmi dipersunting oleh klub FK Riterai. FK Riterai sendiri merupakan klub divisi pertama di Liga Lituania, yakni sebuah negara di Eropa Utara. Lituania sendiri merupakan salah satu dari 3 negara Baltik. Kepastian Barnabas Sobor terbang ke Liga Lituania sendiri didapat melalui akun Instagram resmi klub FK Riterai @FK-Riterai. Indra Syafri daftarkan 50 pemain untuk SEA Games Kamboja. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengaku hari ini, Kamis 16 Maret, akan mendaftarkan 50 nama untuk SEA Games 2023. Ini merupakan entry by name sebelum nantinya terpilih 20 pemain utama. Sementara itu, lelaki asal Sumatera Barat itu akan menggelar rapat sebelum menentukan pemain-pemain yang lolos seleksi untuk disetor ke Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Adapun 50 pemain tersebut didapat dari beberapa strata kompetisi, yaitu 21 pemain Liga 1 dan 29 pemain Liga 2. Mereka yang terpilih merupakan pemain-pemain yang lolos seleksi training camp atau TC tahap 1 dan 2. Kemudian mereka akan digabung dengan pemain-pemain inti yang tampil reguler di BRI Liga 1 2022-2023. Namun hingga kini Indra Syafri belum bisa membocorkan nama-namanya. TC Timnas Indonesia U22 dihentikan sementara. Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday pada 25 dan 28 Maret 2023. Skuad Garuda akan menghadapi Burundi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Oleh sebab itulah Timnas Indonesia U22 yang sedang disiapkan buat SEA Games 2023 diliburkan terlebih dahulu. Pasalnya ada pemain asuhan Indra Syafri turut serta melawan Burundi.